Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang. Bahkan kita sudah berpayah-payah dan kita sudah berada di warung makan lalapan Bang Iwan Sri. Alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan tidak mungkin kita akan sanggup menghitung. Walaupun dengan alat komputer yang paling ampuh sekalipun. Karena Allah sudah mengumumkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak sanggup menghitung. Kalau kita lihat Al-Quran, bagaimana manusia menghadapi nikmat Allah ini. Ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada orang menghadapi nikmat Allah dengan sikap syukur. Dan ini jumlahnya minoritas. Sebagian orang menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur. Dan ini mayoritas manusia. Sebagian lagi manusia menghadapi nikmat Allah seperti balang-baling, seperti kitiran yang berada di atas bukit. Entah kita masuk kelompok yang mana. Tentu kita mengharap kepada Allah masuk ke golongan yang pertama. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, pasti ku tambah nikmat. Kemudian bagaimana ciri atau identitas orang yang bersyukur? Karena syukur ini berbanding lurus dengan ketaatan kepada Sang Pencipta. Di antaranya orang yang syukur nikmat ini, dia sanggup melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kita jangan mengatakan, oh saya ini orang yang bersyukur, tapi sholatnya di rumah, padahal sholat wajib. Tidak benar ini. Orang yang syukur nikmat, pasti dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang syukur kepada Allah ini, cepat atau lambat akan ditambah nikmat itu. Mungkin nikmat berupa kesehatan ditambah oleh Allah, nikmat berupa harta ditambah, nikmat berupa kenyamanan, keamanan, kedamaian dalam rumah tangga. Ini yang penting untuk kita ketahui supaya kita menjadi kelompok yang pertama, kelompok yang sanggup mensyukuri nikmat Allah. Apalagi kita sudah dikagumi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umatnya. Nabi pernah menyatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalik illa lil mu'min in asabathu syara'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dara'u sabara fakana khairan lah. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Tidak punya karakter seperti itu kecuali orang yang imannya sempurna. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dan syukur itu lebih baik baginya. Kalau dia mendapat musibah, ujian, cobaan, dia bersabar. Karena memang sudah waktunya dia harus bersabar. Dan dia harus merasakan kesulitan hidup ini. Maka sabar itu lebih baik baginya. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ada orang yang menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur. Dan ini mayoritas manusia. Kita bisa lihat ketika Allah memberitahukan kepada kita lewat Al-Quran bahwa orang yang syukur nikmat itu jumlahnya sedikit. Sementara orang yang kufur nikmat itu jumlahnya jauh lebih banyak. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran,
la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhi api neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia yang mana mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka tidak pernah sujud kepada Allah padahal mereka memakan nikmat Allah. Mereka tidak patuh kepada Allah padahal Allah sudah memberikan segalanya kepadanya. Wah, ini sejelek-jelek manusia. Mereka yang mengkufuri nikmat Allah, tidak perhatian kepada agama. Hidupnya hanya sekedar makan, minum, melestarikan keturunan, sementara dia tidak menghiraukan kepada ketakwaan kepadanya. Maka orang yang semacam ini adalah masuk kategori orang yang paling jelek hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang seperti balang-baling ketika menghadapi nikmat Allah ini. Antum bisa lihat balang-baling ini tergantung arah angin kemana. Ke barat, ya otomatis putarannya ke barat. Ke timur, ya ke timur. Tidak punya pedoman hidup. Atau boleh dikatakan seperti binatang bunglon. Bunglon ini antum bisa lihat, kalau dia berjalan di tanah warnanya akan coklat, tapi kalau sudah merambat ke pepohonan warnanya hijau. Dia hidup ini diatur semacam siksak, mana yang menguntungkan walaupun dengan merugikan akhirat. Yang penting pokoknya dapat uang, pokoknya dapat jabatan, pokoknya dapat kesejahteraan. Sementara kadang-kadang dia mengorbankan agamanya. Kelompok ini pun akan mendapatkan kerugian yang nyata, yang Allah katakan khasirad dunya wal akhirah. Mereka rugi di dunia, rugi di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang paling nyata. Tentu kita mengharap kepada Allah, terutama para penggoes ini, mudah-mudahan dimasukkan ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter itu mungkin ada apa